Gue dapat berita sedih nih men. Baru aja ya cuy hari ini gitu. Gue lagi kayak biasa lah, nggak perlu gue sebutin lagi lah ya. Lagi scroll lah pokoknya mah ya. Kegiatan gue kan gitu doang tiap hari. Nah jadi kan gue lagi scroll gitu. Tiba-tiba gue dapat berita di mana katanya De Aming ya. Kalau misal kalian nggak tahu De Aming itu siapa, dia itu sempat viral dengan video dia di mana dia ngasih nasihat ke orang-orang yang pakai masker tuh di dagu. Tuh orang tolol tuh ya. Bisa dibilang sejenis sama Homo sapien. Otaknya belum jadi gitu. Belum kelar tuh otaknya dijadiin. Maksudnya dibentuk belum kelar gitu, masih ada beberapa hal yang error gitu kan. Jadi De Aming ini bikin video, dia ngasih tahu ke orang-orang yang pakai masker itu di dagu, bukan langsung nutup semuanya gini, cuma di dagu doang. Biar apa? Biar makeupnya nggak luntur katanya yang cewek-cewek gitu kan, biar kelihatan cantiknya. Emang tolol gitu. Dan gue dapat berita duka katanya De Aming udah berpulang ke rahmatullah ya men ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yo ho man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, sudah kali men, kita bakalan coba untuk bahas berita sedih. Ya di sini mungkin gue pengen ngasih pesan juga nanti di akhir ya men ya, karena dari berita-berita yang gue lihat akhir-akhir ini banyak banget pesan-pesan penting yang harus kita harus kita dengarkan lah gitu ya. Apalagi kalian nih yang tiap hari kayaknya sekarang sosial media terus gitu kan, nggak ada tuh kayak ibadah gitu, kayaknya bolong-bolong nih sholatnya gitu. Nah jadi gue dapat berita ini dan gue tersadar gitu bahwasannya umur itu nggak ada yang tahu men. De Aming aja yang katanya masih umur 8 tahun kalau nggak salah gue, meninggal bro, wafat gitu. Apalagi anda yang umurnya mungkin sekarang udah 15 tahun 16 tahun tapi kegiatannya masih rebahan, main HP, boker gitu-gitu doang. Gimana nggak sakit lo, gimana nggak meninggal nanti. De Aming aja lo umur 8 tahun tuh kita nggak ada yang tahu tiba-tiba udah meninggal men. Apalagi kalian yang udah tua gitu kan, ya kayak gue lah contohnya. Jadi maksud gue kita bisa ambil hikmah di sini, cuman sebelum itu nggak usah ambil hikmah dulu bro. Kita coba untuk lihat dulu beritanya, dan gue sih sedih banget ya men. Cuman ya kita tahan dikit lah sebelum kita ke videonya. Nanti kalau misalnya udah di videonya baru kerasa banget sedihnya men, oke? Yaudah kita bakal langsung aja ke TikTok ya men. Let's go. Oke men, kita udah ada di TikTok ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya men, selamat jalan penasihat cilik katanya gitu. Dan di sini kalian bisa lihat nih di bawah nih, Al-Fatihah adik Muhammad Aming Saleh Abdullah. Nah nama dia tuh Aming ya. Oke coba kita lihat video men. Dan ini mungkin bakal, gue takutnya gue netes nih, karena gue nonton video ini sendiri tanpa direkam tuh gue netes bro. Karena kata-kata Ade ini tuh kayak bener-bener menggambarkan bahwasannya dia bakal meninggalkan orang tuanya. Coba kalian denger ya men ya. Kalau Aming sudah tiada. Nah coba kalian denger men. Tadi katanya kalau Aming udah nggak ada gitu katanya. Coba kita dengerin men. Tuh maknya tuh ya. Mama boleh jaga diri mama baik-baik. Aming punya pesan. Jangan mau tambah-tambah dosa, tidak bagus. Mama ingat tuh kalau tambah dosa kita masuk ke surga, tidak kalau kita buat tambah dosa kita masuk neraka. Tidak ada seorang anak tuh mau mamanya masuk neraka. Men dengar gak sih dari kalimatnya? Tidak ada seorang anak pun yang pengen mamanya masuk neraka gitu kan. That's true bro, benar banget. Cuman kadang masih banyak anak-anak di luar sana yang memang gak pengen mamanya masuk neraka, tapi sifat dan sikap dia menjerumuskan mamanya ke neraka gitu. Kayak berzina, ngelakuin hal-hal yang dilarang oleh emaknya gitu kan. Banyak banget anak-anak durhaka gitu. Emang iya dia juga dapat dosa, cuman emaknya juga dapat dosa karena emaknya nggak berhasil kan. Ujung-ujungnya kan itu tanggung jawab orang tua gitu. Setiap dosa anak yang belum balik gitu kan, itu jadi tanggung jawab orang tua. Cuman meskipun kata Aming tadi gitu kan, semua anak pasti pengen emaknya masuk surga. Ya emang, cuman pasti banyak juga anak-anak yang tanpa sadar telah menjerumuskan telah menjerumuskan emaknya ke neraka gitu loh. Gila nih Aming, ya Allah. Gue sakit hati, gue sedih banget anjir. Dan kalian bisa lihat ya kalimat dia itu benar-benar kayak menggambarkan bagaimana kalau misalnya Aming udah nggak ada katanya kan. Bener-bener sekarang udah nggak ada gitu. Dulu pernah post adik kecil ini ketika memperlihatkan pakai masker yang benar di awal pandemi. Viral, hampir 8 juta yang nonton. Tuh, video dia yang awalnya itu viral pas dia menceramahi orang-orang yang nggak pakai masker gitu kan. Tapi sebelum kita nonton video yang itu, gue pengen dikit-dikit lah ngelihat komentar-komentar lah ya.
gue lihat dia ngomong kayak gitu kayaknya dia udah tahu kapan dia meninggal. Enggak juga, enggak. Aming ini mungkin lebih ke arah kayak emang anak yang bener-bener gimana cara bilang ya, sayang orang tuanya lah gitu. Mungkin dia ngomong kayak gitu emang ya untuk orang tuanya, bukan berarti dia bakal ngerasa dia udah mau meninggal. Enggak. Yang namanya ajal tuh ya ajal. Kita nggak ada yang tahu bro kapan datangnya gitu kan. Cuman ya bisa dibilang Aming ini sayang buat sama orang tuanya men ya. Si Aming emang sakit apa? Coba kita lihat ada komentar enggak. Makan mie seporsi habis itu sesak. Oh, oke. Berarti emang udah aja lah ya. Berarti bukan karena penyakit atau apa, mungkin keselak gitu atau apa kan. Biasa tuh terjadi di anak-anak ya cuy. Ya biasa tuh biasa. Gue juga beberapa anak-anak yang gue kenal juga ada yang kayak gitu men. Makan bakso, keselak, meninggal ada gitu. Biasanya ada kayak gitu-gitu men ya. Berarti emang Aming meninggal bukan karena penyakit kayaknya gitu. Lihatlah saking sayangnya Allah ke dia sampai Allah udah gak sabar masukin ke surga. Video kali ini gak bakal bisa ngejokes gue. Asli dah, isinya kayak begini-begini semua, sedih anjir. Oke, coba kita lihat video dia yang viral ya men ya. Laki-laki berusia 8 tahun bernama Muhammad Aming Saleh yang berpopuler dengan perkongsian video berbentuk nasihat. Nah, ini video yang ini nih, coba kita lihat nih. Ini ada berita nih. Muhammad Aming mengempuskan nafas terakhir selepas mengalami sesak nafas. Tuh, sesak nafas men, berarti ya. Ya mungkin keselak lah bisa dibilang mungkin kayak gitu ya. Innalillahi ya Allah, sedih banget ya Allah. Coba kita lihat video dia ini. Video ini menunjukkan nasihat yang tular menasihati rakyat Malaysia pada tahun lepas. Susah sekarang. Bagian-bagian kami tinggal nih perempuan memakai masker di sini. Kan di sini takutlah tuh luntur bedaknya, makeupnya. Itulah dia. Padahal pipinya tuh gemoy banget ya, pipinya tuh ya Allah kayak bantal guling baru dibeli, baru dibuka dari sarungnya gitu kan, boom, ngembang gitu. Nah kayak gitu. Maksud gue bener men, apa ya, pipinya tuh gemoy banget anjir. Gue tuh kalau punya adik kayak dia udah gue pencet-pencet ya Pak. Tapi ya gitu mainnya, nggak ada yang tahu ajal ya cuy. Pakai masker di sini kan, kalau dia pakai di sini kan tidak dinampak cantiknya. Tuh, sama kan? Ya itu. Pokoknya video inilah yang viral, dimana banyak banget orang-orang nge-share karena emang bener banget apa yang dia bilang gitu kan. Dan dia dengan umur dia masih 8 tahun, dia udah bisa menceramai orang-orang dengan benar kayak gitu kan. Biasanya anak-anak tuh kalau ngomong rada-rada aneh gitu loh kalau depan kamera lagi, apalagi di depan kamera menasihati pasti ntar kata-katanya kemana-mana. Tapi kalau Aming tuh dari kalimat-kalimat dia tuh bener-bener kayak teratur gitu, dan emang bener-bener menceramahi dengan benar gitu loh, bukan kayak sekedar ngoceh-ngoceh doang, tapi dia tahu apa yang dia bilang gitu, dan dia tahu makna dari apa yang dia kasih tahu ke orang gitu. Ngerti nggak maksud gue? Gak cuman nerusin kalimat dari orang tua ke dia terus nerusin ke orang lain, enggak, tapi emang dia tahu sendiri apa akibatnya kalau kita nggak pakai masker. Dia kasih tahu men, kalau misalkan pengen nonton full, nonton aja nih video dia, emang udah viral dari dulu gitu kan. Nah oke, kita udah siap nonton video viral dia. Sekarang ada 2 video lagi yang pengen gue sampein ke kalian. Ada video dimana dia bener-bener sayang banget ke emaknya men. Coba kita lihat ya cuy. Mau buat video khas untuk Mama Aming dan juga Bapak Aming. Tuh ya kan, denger men. Ini denger nih, siap-siap lu bakal sedih. Bakal mewek anjing. Coba denger baik-baik ya. Mau Aming berterima kasih kepada orang tua Aming karena sudah bagi Aming kebahagiaan walaupun hidup sederhana. Aduh ya Allah. Sudah mengandungkan Aming 9 bulan, melahirkan Aming, membesarkan Aming. Mama Aming dengan Bapak Aming kerja, tidak kira panas, hujan. Mama Aming sakit dengan Mama Aming sakit dan Bapak Aming sakit, tapi dorang tetap berusaha untuk Aming carikan Aming duit. Inilah pengorbanan orang tua. Mau gimana bro? Gimana? Anda
yang udah tua, yang udah berumur 16 tahun, 17 udah balik gitu kan. Apa pernah kepikiran kayak yang dia pikirin gitu? Dimana orang tua kita bekerja capek-capek buat menafkahi kita, membesarkan kita, mengandung kita 9 bulan pada saat kita bayi. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Hei durhaka Anda. Gue yakin anak-anak sekarang nggak ada yang kayak dia. Makanya kenapa gue salut banget sama dia. Dia masih bisa berpikir jernih men. Gak kayak anak-anak sekarang men. Beberapa anak-anak sekarang ya, bukan berarti semua anak-anak sekarang buruk, enggak. Mungkin ada beberapa yang kayak dia. Cuman yang gue salut dari dia adalah dengan umur dia yang masih muda, dia nggak tolol kayak anak-anak FF gitu loh. Maksud gue gue bukan mengatain FF ya. Cuman beberapa anak-anak sekarang udah bener-bener termakan dengan game, sehingga otak mereka tuh kayak udah nggak waras, tau gak sih? Kayak ya hidupnya cuma untuk game doang. Orang tua nggak pernah dipikirin. Yang penting dia makan tidur ngegame, itu doang coy. Nah gue salut banget sama Aming tuh, dia bisa gitu loh menceramahi orang. Dia ngerti apa yang dia ceramahi. Dia sayang banget sama orang tuanya gitu kan. Nah sekarang kita coba untuk sedikit ceramah kali ya. Jadi di sini gue pengen bilang sama kalian ya cuy, umur kita nggak ada yang tahu nih. Umur kita nggak ada yang tahu. Yang pertama itu kan. Jadi makanya perbanyaklah bertaubat. Hapus riwayat-riwayat Twitter kalian. Hapus. Apalagi kalau ada aplikasi VPN. Uninstall bro, uninstall. Nggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba lagi makan Anda keselak meninggal. Kata nggak ada yang tahu, main itu aja loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tolong bro, sayangilah orang tua kalian kayak Aming menyayangi orang tua mereka. Kayak Aming menyayangi orang tua dia gitu. Jadi kayak coba kita contoh lah sifat dia almarhum ini gitu kan. Dia sayang sama orang tuanya bener-bener pure. Sampai nangis, sampai bikin video kayak gitu kan. Anak-anak sekarang sih kalau yang gue tahu ya men ya, bikin video tuh nggak ada yang kayak gitu. Ya mentok-mentok editor jerak jeduk gitu-gitu. Atau bikin video ya remixan DJ gitu kan, terus di FF-nya goyang-goyangin gitu, terus di remixnya sama aja kayak jedak-jeduk lah. Intinya mentok-mentok ke situ gitu. Nggak ada anak-anak sekarang kepikiran buat bikin video kayak si Aming gitu. Makanya kenapa gue salut banget sama dia gitu kan. Dan kita bisa dapat banyak hikmah dari kalimat-kalimat dia, dari video-video yang dia buat gitu kan. Jadi tolong lah cuy, gue berharap banget nih ya, seenggaknya kayak kalian nih masih bocil gitu kan, yang mungkin ya bisa dibilang seumuran Aming lah gitu, umuran 8 tahun, 10 tahun kalau ada nonton video ini gitu kan. Please banget men, kurang-kurangin main game. Biar apa? Biar waras. Karena beberapa anak-anak yang gua tahu kebanyakan main game, ini bukan berarti FF doang ya. Itu jadi nggak waras otaknya tuh. Jadi kayak kepotong tuh saraf-saraf gitu. Apalagi yang nonton bokep tuh. Aduh ya Allah. Maksud gue ya tolonglah dikurang-kurangin gitu loh. Karena mungkin kalian nggak bakal bisa kayak Aming kalau misal kalian nerusin kebiasaan kalian main game atau apa. Gue nggak tahu ya Aming main game apa enggak. Cuman gue taunya kalau bisa terlalu banyak main game sih kayak gitu. Bukan salah gamenya, cuman salah kalian sendiri yang dimana mungkin berlebihan. Jadinya ya otak kalian jadi kacau gitu loh. Dan gue yakin banget men, anak-anak yang mungkin jarang main game, mereka pasti kayak Aming gitu. Gue yakin banget. Ini gue nggak tahu ya, gue ngomong secara fakta aja karena gue ngelihat banyak anak-anak kayak gitu sekarang. Dan gue miris banget. Ada tuh kayak berita anak-anak ngabisin duit orang tuanya 1 juta gara-gara isi saldo game. Kan itu beda banget kan sama Aming. Aming bahkan dia kasihan sama emaknya, capek cari duit buat dia. Lah anak-anak ini yang main game saldo 1 juta diisi tanpa ada mikir apa-apa tuh. Otaknya kepotong, kata gue juga apa, sarafnya kepotong, nggak mikir dia beban orang tua gimana gitu. Jadi tolong lah men, sama-sama lah kita belajar dari almarhum Aming gitu kan. Dan gue sedih banget dia ajalnya cepet banget gitu kan. Padahal kalau mungkin dia bisa sampai dewasa, mungkin dia bisa di penceramah handal gitu kan, yang emang bener-bener ilmunya banyak gitu. Tapi ya udahlah men ya, gue juga ikut sedih gitu. Gue udah netes duluan bro, mungkin di video gue nggak bakal terlalu netes ya. Cuman kalau misalnya di belakang video tadi gue sebelum record gitu, gue udah nangis duluan anjir. Intinya banyak-banyak lah ngambil hikmah dari berita-berita yang gue bahas gitu kan. Ya meskipun gue juga nggak sebaik itu, gue cuman ngelanjutin kalimat doang. Cuman ya semoga bisa menjadi hal positif lah buat kalian semua habis kalian nonton video ini gitu kan. Semoga bisa jadi ceramah yang ya istilahnya bisa merubah kalian lah gitu. Semoga aja kayak gitu men ya. Ada hal positif yang mungkin bisa dipetik dari video gue kali ini men. Semoga aja kayak gitu. Ayo deh, mungkin segitu dari gue. Dan sekali gue bilang buat Aming dan sekeluarga, semoga diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan semoga Aming diterima di sisi Allah gitu kan. Semoga aja Aming tenang di sana. Amin. Pasti sih, pasti masuk surga sih. Nggak mungkin enggak men, pasti. Situ aja. Bye.